bertawasul dengan amalan-amalan soleh. Nah sekarang kajian kita pada siang hari ini, kita buka halaman 192 yang udah difotokopi, sama halamannya insya Allah. Halaman 192, amalan yang berpahala besar. Saya tidak membuat secara tertib ya Bu ya, tapi saya tunjukkan saja nomor sekian, yang lainnya bisa Ibu baca sendiri dan kita berusaha saling mengamalkan. Bisa ditolong dibacakan terjemahnya ya. Coba perhatikan yang pertama, yang nomor 1. Apa kata Rasulullah SAW? Jenis amalan utamanya yang nomor 1. Ini santai Bu, kita nggak perlu keluarkan uang, kita nggak perlu berangkat ke satu tempat yang jauh yang melelahkan, menghabiskan waktu, tetapi pahalanya subhanallah. Mari kita dengarkan, yaitu ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca terjemahnya. Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya segala pujian, dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari 100 kali. Siapa yang membaca ini dalam satu hari 100 kali, dalam satu hari, berarti bisa dibagi. Lepas sholat subuh 50, menjelang sholat maghrib 50 lagi, bisa dibagi. Cuman orang-orang yang sabar saya perhatikan sanggup dia 100 pagi 100 sore. Ya, lanjut, apa yang terjadi? Maka kalimat itu baginya sebanding dengan membebaskan 10 budak. Yakin saya Bu, tidak ada orang kaya yang sanggup membebaskan satu orang budak setiap hari. Satu orang budak itu Bu, nilainya ketika Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah, nilainya itu sama dengan 100 ekor onta dan 1 pundi dinar emas. 1 ekor onta itu Bu, 5 tahun yang lalu harganya, sebelum rupiah anjlok ya, 5 tahun yang lalu harganya 15 juta kali 100 ekor berapa? 1,5 M loh, 1,5 M tambah 1 pundi dinar emas. 1 keping dinar emas itu 2,5 juta. Nah, yang ada di dalam pundi itu berbeda-beda riwayat. Ada yang mengatakan 100 keping, ada yang mengatakan 200 keping dinar emas. Kita ambil yang 100 keping aja dulu, tambah 250 juta, kan begitu ya? Segitu harga memerdekakan seorang budak. Sementara membaca ini sama dengan pahala memerdekakan 10 orang budak. Kemana kita mampu tuh Bu? Tapi dengan amalan ini kita dapatkan pahalanya itu. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang merdekakan 1 orang budak saja yang beriman, Allah merdekakan kedua kakinya, kedua tangannya, kedua matanya, kepalanya, badannya. Allah merdekakan seluruhnya dari api neraka. Subhanallah. Saya rasa ibu-ibu tidak akan berat membacanya setelah ibu tahu pahalanya. Iya kan? Baca. Boleh nanti pagi, kalau seandainya pagi ternyata ibu sibuk banget, ibu kerjakan waktu duha. Daripada ibu nonton sinetron, daripada ibu baca koran, daripada istilahnya daripada bagus merdekakan budak dengan membaca ini. Subhanallah. Sudah Bu? Sekarang baca yang nomor 3. Saya sengaja loncat ya. Nanti yang tidak saya bacakan ibu baca sendiri. Artinya ini lebih istimewa daripada yang lain. Silakan yang nomor 3. Belum tadi ya, belum selesai. Lanjut terjemahnya. Ditulis baginya 100 kebaikan. Ya Allah, satu hari itu dia telah diibaratkan oleh Allah telah mengerjakan 100 kebaikan. Lanjut. Dan dihapus 100 kejelekan. Ya. Serta kalimat itu menjadi benteng dari setan dalam sehari hingga sore hari. Ini dia ibu, tidak ada setan jin yang mampu mengganggu ibu dari pagi sampai sore. Tidak ada Bu. Kalau ada dukun-dukun yang mengirimkan jin dan setan untuk merusak kita, menyihir kita, nyantet kita, maka kalimat yang 100 ini akan menjadi benteng buat kita, tidak tembus Bu. Seperti tidak mampunya Dajjal masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Terhalang jin dan setan ingin masuk ke rumah kita, atau ingin dukun-dukun yang menyihir kita, nggak bisa.
Subhanallah. Ibu baca ini Bu 100 pagi, maka sampai sore sudah ada garansi dari langit, ibu sudah terjaga. Kalau dibaca sore sampai besok pagi, ibu sudah digaransi oleh Allah terjaga. Lahu muaqibatun. Allah memiliki malaikat-malaikat yang menjaga mereka, yang melindungi mereka sejak dari mereka terbit matahari sampai tenggelam matahari. Sejak dari tenggelam matahari sampai besok terbit matahari, baca ini. Cukup. 100 kebaikan Allah naikkan, 100 dosa Allah ampuni, kemudian 100 budak dianggap sudah kita 10 budak sudah kita merdekakan. Lanjut yang nomor 3. Nomor 3 ini ya Bu ya. Ini juga kalau kata orang Padang itu apa namanya itu? Indak manguk mengeluarkan kulit. Ya begitu. Maksudnya nggak ada capeknya sikit pun, ternyata pahalanya subhanallah. Tapi masalahnya karena banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak ngamalkan. Coba kita baca yang nomor 3. Siapa yang di waktu pagi dan sore mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, niscaya terhapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Berapa banyak dosanya? Sebanyak buih di lautan. Allah hapuskan kalau dia membacanya subhanallah wa bihamdihi sebanyak berapa? Allahu Akbar. Beratkah ini? Tidak Bu. Enggak cukup pun 5 menit, enggak. Saya udah coba Bu, 3 menit, 2,5 menit itu udah putus tuh. Itu udah tenang tuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berapa banyak dosa kita? Orang kayak kita nih Bu, ibu, saya, ini adalah orang-orang yang akrab dengan dosa. Kalau nggak mau punya dosa, jadi malaikat aja. Baik. Subhanallah. Berat nggak baca subhanallah wa bihamdi? Yang membuat kita berat itu adalah setan melupakan kita. Jadi nggak ingat. Tapi maaf nih, kita lebih bisa berlama-lama di depan, bukan TV, oke TV juga. Ini tablet kita, iPad kita, komputer kita ya, mau chattingan, mau FB-an, mau segala macamnya. Ya Allah, nilainya nggak ada. Terus lanjut. Dan tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang membawa bekal yang lebih baik daripada yang dibawanya, kecuali seseorang yang mengucapkan seperti yang diucapkannya. Kecuali ada orang yang juga membaca hal yang sama, dan orang itu lebih banyak bacanya daripada dirinya. Cuma itu yang sanggup mengalahkan amal solehnya nanti pada hari kiamat. Terus 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan dan disukai oleh Zat yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya yakin ibu semua udah hafal ini, gampang banget. Tetapi saya tidak yakin kalau ibu semua loh ini rutin mengamalkannya. Ya, ini adalah kendala kita. Dan afwan ya Bu ya, yang paling banyak nanti murtad di akhir zaman dan menyembah Dajjal ketika Dajjal keluar adalah kaum ibu-ibu. Ibu-ibu yang akan selamat adalah yang amal solehnya sebelumnya tabungannya banyak di sisi Allah. Ini termasuk yang membanyakkan tabungan amal soleh. Timbangannya berat Bu. Coba silakan, apa tadi Bu bunyinya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ulangi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bu, saya bukan pernah lagi, sering ketika sedang galau-galau, sedang cemas-cemas, sedang takut-takut, sedang gundah gulana, udahlah bibir disibukkannya dengan itu Bu. Ternyata subhanallah, hati itu tenang. Ibaratnya kita itu terapung-apung di atas air, tapi karena ada kalimat yang berat ini, yang terapung-apung itu tenggelam ke bawah, dalam artian kita tidak jadi mainan keadaan lagi, kita menjadi tenang langsung. Maka disinilah baru ayat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah hatimu yang gundah gulana bakal tenang. Nggak bisa Bu main ke Hawaii, main ke Bali, main ke apa, nggak bisa. Memang harus dengan zikir. Salah itu cara orang untuk mencari ketenangan hati, kesenangan itu dengan cara pergi tamasya, pergi shopping kemana segala macamnya. Enggak Bu. Baik, lanjut. Lihat yang nomor 7. Yang nomor 7-nya hafal beberapa ayat dari surah Al-Kahfi. Ada yang sudah? Alhamdulillah. Semuanya udah? Iya, enggak. Semuanya udah hafal. Iya, Ibu. Rasul mengatakan,
orang yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia pasti selamat dari Dajjal. Kalaupun mendadak ketemu dengan Dajjal, Rasul mengatakan baca di depannya surah Al-Kahfi ini, maka engkau tidak akan dikuasai apa-apapun oleh Dajjal. Bahkan kita pun hilang dalam pandangan Dajjal. Kenapa aja tadi? Hah? Udah hilang saja, padahal kita masih ada di depannya karena membaca 10 ayat pertama. Masalahnya sekarang, Ustadz kan nggak perlu hafal Ustadz, kata Rasulullah wajib menghafal. Iya, masalahnya kalau baca aja, memangnya waktu ketemu dengan Dajjal, Al-Quran selalu kita pegang apa? Lalu pas ketemu sama Dajjal, Om Dajjal tunggu sebentar mau baca ayat. Kan enggak kan? Nyari-nyari dulu. Ya enggak lah, kita harus yang kita hafal lah, yang kita bacakan di depan Dajjal. Baik, 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, 10 terakhir juga bisa. Ya, boleh yang pertama 10, boleh yang terakhir. Insya Allah berapa orang yang sudah hafal Bu di antara ibu-ibu? Oh, belum hafal amat. Terakhir kan panjang, awal aja. Makanya boleh memilih mau 10 awal atau 10 akhir, dibaca, dihafal. Dihafal. Kalau ibu mau one day one ayat itu berhasil Bu, 10 hari ibu sudah hafal 10 ayat. Lalu supaya nggak lupa-lupa, ibu sering-sering membacanya di dalam sholat. Ibu baca terus. Nanti lancarnya kayak kita udah lancar baca Al-Fatihah. Gitu seharusnya lancarnya. Baik. Selanjutnya yang nomor 9. Kalau ada pertanyaan, ibu silakan diajukan saja pertanyaannya. Yang nomor 9. Keutamaan membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ini banyak yang cerdik pintar. Kalau ayatnya standarnya adalah banyak jumlah ayat, biasanya surat-surat Makkiyah itu yang paling pendek-pendek, enak bacanya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dah 3 ayat tuh. Ya, apalagi yang seperti apa? Nun. Dah 1 ayat. Wal qalami wama yasturun, dan seterusnya. Baca terjemahnya. Siapa saja membaca Al-Quran dalam sehari semalam 50 ayat, maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lupa. Ibu nggak mau jadi orang pelupa. Ya. Insya Allah baca ini resepnya. Ya Allah ya Rob, ternyata nggak susah-susah ya. Baca 1 hari 50 ayat dari Al-Quran. Terserah ayat mana saja. Rutinkan 1 hari baca 50 ayat dalam Al-Quran. Boleh misalnya An-Naba sama Bayyinah itu aja. Ya, itulah orang cerdik-cerdik elok. Ya, dia pendek, iya, dapat banyak gitu ya. Iya. Namun sebagaimana orang makan ya, makan tuh enaknya kan ganti-ganti sambalnya, melulu itu aja. Lama-lama kan malaikat juga pasti itu bacanya. Ya, lanjut. Siapa saja membaca 100 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat. Naam, di sisi Allah terhitung kita sebagai orang yang taat. Hambaku fulanah, catat dia hai Jibril, catat dia wahai malaikatku, termasuk hamba yang taat di bumi. Hanya dengan rutin membaca setiap hari 100 ayat. Terus? Dan siapa saja membaca 200 ayat tidak akan didebat atau digugat oleh Al-Quran pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ibu-ibu, pada hari kiamat Al-Quran tidak akan mendebat kita. Ah, ternyata Al-Quran ini bisa mendebatkah? Iya. Saya ada, kenapa kamu tak baca? Saya hanya menjadi penghias rak-rak lemarimu. Engkau tidak menyentuhku, engkau tidak membacaku. Supaya tidak didebat oleh Al-Quran pada hari kiamat, baca. Berapa yang dibaca tadi? 200 ayat. Insya Allah kalau dibacanya yang pendek-pendek belakang itu juga nggak bakalan terasa, Bu. Terus? Dan siapa saja membaca 500 ayat akan dicatat baginya segudang pahala. Berapa banyak dari segudang pahala? Allahu a'lam. Nah, kemudian ibu-ibu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang membaca ini karena Allah sudah menghitung pahalanya seperti orang membaca sepertiga Al-Quran.
dia baca 3 kali, maka dia dihitung oleh Allah seperti sudah mengkhatamkan Al-Quran 1 hari itu. 3 kali baca Qul Huwallahu Ahad. Beratnya apa sih? Beratnya nggak ada berat, tapi lupa. Kalau kita sadar betapa kita ini minim amal soleh, maka ibu, ada sahabat yang kalau jadi imam, dia nggak pernah berhenti membaca Qul Huwallahu Ahad dulu, baru ayat apa gitu sebelakang itu. Sehingga sahabat-sahabat yang lain komplain, iya, Qul Huwallahu Ahad terus, Qul Huwallahu Ahad terus. Iya, memang setelah Qul Huwallahu Ahad dia baca lagi surat yang lain, tapi mesti setelah Al-Fatihah Qul Huwallahu Ahad. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah sahabat ini, benar kamu kayak gitu, laporan orang kayak gitu. Iya ya Rasulullah. Kenapa? Aku mencintainya, mencintai surat Qul Huwallahu Ahad. Maka berhak orang ini, kata Rasul. Berhak orang ini. Apa yang berhak? Berhak dia mendapatkan pembelaan dari surat Al-Ikhlas nanti pada hari kiamat, dan dia akan dilindungi oleh Al-Quran. Dianggap dia sudah mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah. Baik, kita berlomba-lomba. Mudah-mudahan sehari itu ibu bisa dihitung mengkhatamkan sekian kali, hanya dengan membaca 3 kali Qul Huwallahu Ahad. Tapi karena kita orang-orang yang rakus dengan amal, janganlah pula berprinsip, kan udah baca 3 kali Qul Huwallahu Ahad tadi, udah nggak perlu baca Quran lagi, udah dianggap mengkhatamkan Al-Quran. Bukan seperti itu tipe orang soleh ya bu ya. Lanjut, yang berikutnya yaitu yang ke-13, doa setelah berwudu. Nah bu, apa yang diberikan oleh Allah? Lanjut. Tidaklah salah seorang dari kamu berwudu, kemudian meratakan atau menyempurnakan wudunya, lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dan ia akan memasuki pintu manapun yang ia. Subhanallah. Saya pernah menjelaskan pada ibu bahwa Abu Bakar As-Siddiq dikatakan oleh Rasulullah, nanti di akhirat ada orang yang dipanggil dari pintu surga manapun. Surga itu ada 8 pintunya. Ada orang yang disebut dan dipanggil namanya dari pintu surga mana saja. Dia boleh masuk dari mana saja. Satu pintu surga ke pintu yang lain, satu tiang ke tiang yang lain, luasnya kata Rasulullah 500 tahun perjalanan. Satu tiang, tiang pintu ini ke tiang pintu sana 500 tahun perjalanan. Itu baru satu pintu loh bu, itu baru satu pintu. Ada 8 pintu. Coba ibu, bagaimana menurut ibu ketika ibu selamat di titian, ternyata ibu hanya masuk dari pintu nomor 5, nama ibu ada di situ. Tentulah harusnya ibu melewati dulu pintu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya istilahnya alangkah capeknya bu untuk sampai ke pintu nomor 5. Kalau nggak mau kayak gitu, kita maunya di seluruh pintu ada nama kita, ya, maka lakukan apa yang dikatakan Rasulullah di sini. Apa tadi? Berdoa selepas wudhu, tapi rutin. Syaratnya mesti rutin. Kalau hanya sekali-sekala nggak bisa, mesti rutin. Asal lepas wudhu, ibu menghadap ke arah kiblat, angkat kedua tangan ini, baca doanya. Asyhadu alla ilaha illallah, terus. Kalau tahu kiblatnya, tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya. Kalau kita di rumah nggak perlu pakai hijab. Iya. Kalau di rumah, ibu maaf ya, berwudu dalam keadaan terbuka pun aurat, baik sebagiannya atau seluruhnya, itu wudunya tetap sah dan tidak membatalkan wudu. Ya. Lanjut. Nomor berapa kita tadi? Iya. Yang ke-14, sholat 2 rakaat setelah wudu, dan ini yang jarang dilakukan oleh orang. Iya kan bu? Ternyata Bilal bin Rabah, kata Rasul, salah seorang sahabatku yang dia masih hidup di bumi tapi bunyi terompahnya sudah aku dengarkan sekarang, yaitu Bilal. Apa keistimewaan Bilal? Bilal selalu menyambung wudunya, kalau batal dia wudhu balik, kemudian dia doa dan sholat sunat 2 rakaat. Cuma itu andalan Bilal. Alhamdulillah, ternyata Bilal
berhak menjadi penghuni surga padahal dia masih di bumi. Artinya bunyi terumpah Bilal sudah saya dengarkan di dalam surga sementara Bilalnya masih hidup di dunia. Lanjut, baca. Tidaklah seorang muslim berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat dengan tumakninah dan khusyuk, melainkan wajib baginya surga. Oh ya, ada wudhu yang tidak sempurna tapi wudhunya sah, ada wudhu yang sempurna. Yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah wudhu yang sempurna. Macam mana wudhu yang tidak sempurna? Oh iya, nggak jadi wudhu dong. Itu tetap dia mengikuti sunnah Rasulullah, hanya masing-masing daripada wudhu itu sekali-sekali saja, ya, sekali-sekali saja, sekali wajah, sekali, ya istilahnya nyambung wudhu aja. Tapi kalau dia sempurnakan, dibuatnya 3 kali gitu ya, kemudian betul-betul dibasuhnya. Nah ini menyempurnakan wudhu namanya, lengkap, lalu dia sambung dengan sholat sunat 2 rakaat. Inilah orang yang disebutkan dalam hadis ini. Termasuk bersiwak. Nggak ada siwak bisa dengan anduk, nggak bisa dengan anduk, nggak ada gigi juga nggak apa-apa, pakai ini juga boleh, ya. Pokoknya nggak ada gundar gigi, nggak ada anduk, pokoknya ini aja sebagai simbolik kita melakukannya, ya. Ahsan, fahuwa afdal, itu malah lebih ahsan, lebih afdal. Selanjutnya yang nomor 16. Mari kita perhatikan persiapan dan berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Kasihan ibu-ibu, ibu nggak dapat. Ibu tahu nggak pahalanya? Nggak tahu. Ibu bilang aja cepat nggak tahu. Iya, kasihan bu. Tapi ibu dapat peluangnya, bisa ibu mendapatkan pahala itu walaupun ibu nggak berangkat ke masjid. Kayaknya nggak adil ya Allah, tapi Allah Maha Suci. Justru letak keadilan Allah di situ. Kan Asma datang pada Rasulullah, ya Rasul, kami ini demo nih. Demo ngapain, kata Rasul? Kan enak-enak banget kaum lelaki. Mereka disuruh pergi mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu pahalanya kan besar ya Rasul. Laki-laki malah disuruh untuk pergi Jumatan. Lah kami tidak, padahal pahalanya besar. Apa pahalanya? Coba bacakan dulu ini. Coba bacakan dulu. Siapa saja mandi dan bersuci pada hari Jumat, lalu segera pergi ke masjid dengan berjalan, tidak naik kendaraan, lalu mendekati imam berada di shaf depan, lalu mendengarkan khutbah dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya setiap langkah dicatat amal setahun dengan pahala puasa di siang hari dan qiyamul lail. Allahu Akbar. Satu langkah loh itu bu, satu langkah dapat pahala orang puasa setahun dan sholat tahajud setahun. Allahu Akbar. Cuma yang melakukan ini siapa? Laki-laki, ya kan? Hadisnya bunyinya seperti ini: man ghassala yaumal jum'ati waghtasala. Siapa yang ghassala, ghassala itu mandi, dia mandi bersih-bersih, pakai sabun lah, pakai apa ya, semuanya pakai shampoo. Terus waghtasala, dan dia sengajakan mandi yang lain, yaitu mandi junub. Lu apa ada di hari Jumat mandi junub? Bukan. Tapi cara mandinya seperti mandi junub. Saya rasa mungkin ibu baru dengar ini ya. Rasulullah dalam Sahih Bukhari bersabda, laki wanita bu, dengarkan hadisnya. Ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muslimin. Ya, kita pelajari dulu di Sahih Bukhari. Mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wa fi riwayah wa muslimatin, dan juga muslimah. Untuk memuliakan hari Jumatnya, wanita walaupun dia tidak pergi Jumatan, tapi sebelum Jumat dia mandi dulu. Namanya mandi wajib Jumat. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan cuma sunnah muakkadah aja kok. Tapi cara mandinya, ghuslu yaumil jum'ah ka ghuslil janabah. Mandi pada hari Jumat sama seperti mandi junub. Ibu, bagaimana cara mandi junub kaum muslimin hari ini yang ibu ketahui? Jebar-jebir, jebar-jebur, habis itu wudu. Subhanallah. Padahal cara mandi junub itu yang benar adalah yang diceritakan dan diterangkan oleh Bunda Aisyah. Saya dan Rasulullah kalau mandi junub itu caranya begini. Biar saya peragakan, hanya actionnya ya bu ya. Beda ya, mandi junub dengan mandi. Iya.
Mandi biasa. Kalau yang pertama tadi kan suruh mandi biasa dulu, ghasal lah, bersih-bersih lah, pakai sabun, pakai sampo segala macamnya. Tapi kalau mandi junub enggak. Rasulullah mandi junub itu cukup 1 ember kecil, ya. Apa kata Bunda Aisyah? Rasulullah kalau mandi junub, beliau kakinya semenjak dia taruh ke bawah ke lantai macam ini, dia tidak memindahkan kedua telapak kakinya sampai dia selesai mandi junub, kayak dipaku ke bumi gitu. Jadi selagi niatnya untuk mandi junub, kedua kaki ini langsung terpasang ke bumi, tidak boleh diangkat, pindah-pindah sana kemari, nggak boleh, ya. Kemudian Rasulullah mengambil air dengan tangan kanannya dan dipindahkan ke tangan kirinya, lalu dia membersihkan kemaluannya dengan air itu, ya. Setelah itu Rasulullah menghantamkan telapak tangannya ke lantai, dihantamkan, kemudian diambil lagi air, dibasuh lagi. Oke. Sejak saat itu Rasul tidak lagi menyentuh kemaluannya sekalipun. Lalu Rasulullah langsung seperti orang berwudu, memang ya wudu, ya, berwudu, bersih-bersih, silang-silang ini, kemudian kumur-kumur, buang, lalu istinsyak dan istinthar, yaitu menghirup udara dengan ini air, ya, ambil air, hirup udaranya dengan hidung. Dibuang, ya. Ini namanya istinsyak, yaitu menghirup udara pakai hidung dan membuangnya kembali. Biasanya orang yang belum biasa, Bu, mandangak sakitnya ke dalam, ya. Bahasa Indonesianya nggak tahu saya apa itu. Pokoknya serulah rasanya, tajam rasanya ke dalam. Dan itu ternyata ketika saya mempelajari masalah ini, makalah ini tentang subhanallah, orang yang merutinkan biasa seperti itu, dia akan selamat dari berbagai macam jenis penyakit hidung, ya. Epilepsi, apa tuh, bronkitis, apa segala macamnya, apapun jenis penyakit hidung, termasuk pusing-pusing, migrain segala macamnya, bisa bersih dengan itu, Bu. Ya, itu pahalanya, masya Allah, ya, keutamaannya di dunia. Belum lagi pahalanya, buang, isap, buang. Habis itu Rasul mengambil air, kemudian dia mulai menyapu wajahnya, membasuh wajahnya. Ya, orang wudhu lah, wudhu sempurna. Ambil lagi, wudhu lagi, ambil lagi, wudhu lagi, ya, 3 kali. Kalau laki-laki disuruh untuk menyilangi di antara jenggotnya. Ibu-ibu, batasnya kan ibu sudah tahu. Habis itu diambil lagi, Rasulullah membasuh tangannya. Jadi ambil tangan kanan, airnya dialirkan seperti ini caranya. Tangan kiri langsung menyambut dan dibasuh. Nah, itu cara wudhu yang sahih, ya. Ambil lagi, tuangkan lagi, dibasuh lagi. 2 kali. 3 kali silahkan, 2 kali yang saya banyak temukan dalil-dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang tangan 2 kali, 3 kali silahkan, itu lebih afdal. Kemudian diambil lagi, pindahkan ke tangan kiri dan dituangkan. Dituangkan airnya, disambut oleh tangan kanan dan dibasuh, diratakan airnya sambil membasuhnya. Ambil lagi, pindahkan. Kalau pakai keran, ya udah langsung aja berarti. Nah, kalau pakai keran, silahkan aja langsung. Oke, ya. Kalau pakai yang main tembak itu, ya sudah, awali dari kepala dulu, tangan dulu, terus ke belakang. Selesai nanti digosok, dibasuh, begitu, ya. Ini semua sama. Habis itu ambil air sedikit, ratakan ke telapak tangan kanan kiri kita, lalu basuhlah rambut seperti ini, ke belakang semuanya, pindahkan lagi ke depan. Langsung dengan air itu juga, nggak ngulang nambah air baru. Dengan itu juga masukkan ke ya, terus bersih. Selesai, barulah ibu wudhunya sampai situ dulu. Tinggal kakinya yang belum, kan. Nah, kaki itu penutup, Bu. Mandi, baru mandi. Ambil air, tekankan air itu ke sebelah kanan kita, rambut sebelah kanan. Tekankan, ratakan, dipijat-pijat. Iya. Padahal tadi kan udah basah juga kena mandi anu. Ya udah, pokoknya sunnahnya seperti itu. Contoh dari Rasulullahnya seperti itu. Tekankan, habis itu ambil air lagi. Ingat ya, Bu, ya, kayak orang mandikan jenazah. Sebelah kanan dulu semua, sambil dibasuh-basuh gitu, ya. Ambil air, belakang juga digosok-gosok, terus ke bawah, ke paha, sampai ke betis kayak gini. Selesai digosok-gosok, kiri pula lagi. Oke, sambil kenakan air sampai ke pangkal rambut, ya. Habis itu selesai, kita ambil air, ratakan. Ya, kalau ada shower enak, sebelah kiri aja lagi, selesai. Tapi kaki nggak boleh beranjak. Jangan lupa itu, kaki tidak boleh beranjak, telapak tangan jangan menyentuh kemaluan. Baik, ya. Selesai dah ke bawah semua, barulah Rasulullah memindahkan kedua kakinya, dipindahkan, baru diambilnya air untuk cuci kaki wudhu.
Jadi mandi wajibnya ternyata dibungkus oleh wudu. Begitulah cara mandi junub. Setiap kita mimpi basah malam, selesai berhubungan intim suami istri, cara mandi junubnya begitu. Seperti itu pula cara mandi pada hari Jumat.